Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Rizkia selaku moderator kelompok 2 yang akan menjelaskan materi terkait transformasi Laplace. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian transformasi Laplace. Transformasi Laplace atau alih ragam Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Dalam matematika, jenis transformasi atau alih ragam ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai bagian dari analisis fungsional dan dapat membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linear seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, perangkat optik, dan sistem-sistem mekanik. Dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan atau keluaran suatu sistem, transformasi Laplace dapat memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang dapat menyederhanakan proses analisis kelakuan dari sistem atau membuat suatu sistem baru yang berdasarkan suatu komponasi spesifikasi. Dalam sistem fisik, sebenarnya transformasi Laplace sering dianggap sebagai suatu transformasi dari cara pandang domain waktu, di mana masukan dan keluaran dimengerti sebagai fungsi dari waktu, ke cara pandang domain frekuensi, di mana masukan dan keluaran yang sama dipandang sebagai fungsi dari frekuensi angular kompleks atau radian per waktu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu definisi formal, yaitu transformasi Laplace dari suatu fungsi ft yang terdefinisi untuk semua nilai t real dengan t lebih dari 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu sudah tertera di dalam PPT. Limit bawah 0 adalah kependekan dari limit x menuju 0 min e dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta atau direct pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam ft pada 0. Dapat dilihat pada tabel transformasi Laplace. Untuk lebih mudahnya, perhatikan pada bagian samping tabel. Ketika menjawab soal, agar lebih mudah kita dapat memisalkan YT sama dengan YS dan Y aksen T sama dengan YS SYS dikurang Y0, Y aksen kuadrat T sama dengan S kuadrat YS dikurang SY0 dikurang Y aksen 0. E pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A. E pangkat min AT sama dengan 1 per S tambah A. Untuk T pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Sin AT sama dengan A per S kuadrat ditambah A kuadrat. Cos AT sama dengan S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Sin HAT sama dengan A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Cos HAT sama dengan S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada contoh yang akan kami jelaskan. Sifat-sifat transformasi Laplace yang pertama yaitu sifat kelinearan. Untuk xt, A dikali xt ditambah B dikali yt. Untuk xs, A dikali xs ditambah B dikali ys. Sifat penskalaan. Untuk xt, x dikali A dikali t. Untuk xs, 1 per mutlak A dikali x dikali s per A. Sifat geseran waktu. Untuk xt, x dikali t dikurang A. Untuk xx, E pangkat min S dikali A, X dikali S. Sifat geseran frekuensi. Untuk XT, E pangkat min AT dikali XT. Untuk XS, X dikali S ditambah A. Sifat konvolusi waktu. Untuk XT, XT dikali Y dikali T. Untuk XS, XX dikali YS. Sifat-sifat transformasi Laplace yang kedua. Sifat konvolusi frekuensi atau modulasi. Untuk xt, xt dikali yt. Untuk xs, 1 per 2 Vj, xs dikali ys. Diferensiasi frekuensi. Untuk xt, min t pangkat n dikali xt. Untuk xs, d pangkat n per ds pangkat n dikali xs. Diferensiasi waktu. Untuk xt, d pangkat n per dt pangkat n dikali xt. Untuk xs, S pangkat N X dikali S dikurang sigma S pangkat N kurang 1 dikurang K dikali X pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai N dikurang 1.
Dan untuk Xs, S pangkat N dikali Xs untuk transformasi Laplace dua sisi. Selanjutnya, sifat-sifat transformasi Laplace yang ketiga. Yang pertama, sifat integrasi waktu. Untuk xt, integral 0 sampai tau, xt dikali dt. Untuk xs, x dikali s per s. Dan untuk xt, integral min tak hingga sampai tau, xt dikali dt. Untuk xs, x dikali s per s ditambah 1 per s, integral min tak hingga sampai 0, xt kali dt. Sifat teorema nilai awal, limit xt di mana t menuju 0 plus. Dan untuk xs, limit sx dikali s di mana s menuju tak hingga. Sifat teorema nilai akhir, untuk xt, limit xt di mana t menuju tak hingga. Dan untuk xs, limit s dikali x dikali s di mana s menuju 0. Saya akan membacakan contoh soal. Yang pertama, y double aksang dikurang y aksang dikurang 6y sama dengan 0. Tentukan solusi umum persamaan di atas dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Penyelesaiannya itu ubah persamaan 1 dalam bentuk YT. Maka y double aksang T dikurang y aksen T dikurang 6YT sama dengan 0. Ubah ke bentuk YT sama dengan YS. Yaitu Y pangkat 2YS dikurang SY 0 dikurang Y aksen 0 dikurang YS dikurang SYS dikurang Y0. Dan dikurang 6YS sama dengan 0. Maka kita dapat S pangkat 2 dikurang S dikurang 6 dikurang 6 YS dikurang S tambah 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi maka didapat X pangkat 2 dikurang S dikurang 6 YS sama dengan S. YS sama dengan S per S pangkat 2 dikurang S dikurang 6. Difaktorkan yaitu YS sama dengan S per S dikurang 3 dikali S ditambah 2. Dimisalkan A dan B menjadi A per S dikurang 3 ditambah B per S ditambah 2. Maka A S tambah 2 per S dikurang 3 dikali S tambah 2 tambah B S kurang 3 per S dikurang 3 dikali S tambah 2. Didapat S sama dengan 3 dan S sama dengan min 2. Untuk S sama dengan 3 yaitu A sama dengan 3 per 5. Yang untuk S dikurang untuk S sama dengan dikurang S sama dengan min 2 yaitu B 2 per 5. Maka YS sama dengan A per S dikurang 3 ditambah B per S ditambah 2. Didapat 3 per 5 per S dikurang 3 ditambah 2 per 5S tambah 2. Maka didapat 3 per 5 dikali 1 per S dikurang 3 ditambah 2 per 5 dikali 1 per S ditambah 2. Selanjutnya ubah 1 per S dikurang 3 ke dalam bentuk E pangkat AT. Untuk A per S dikurang A dan A pangkat dikurang A pangkat min AT untuk 1 per S ditambah A. Maka solusi umum untuk persamakan Laplace di atas adalah YS sama dengan 3 per 5 E pangkat 3T ditambah 2 per 5 E pangkat min 2T.
Penutup, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.